Unit Reskrim Polsek Sindang Kelingi kembali meringkus satu anggota komplotan pencurian dengan kekerasan atau begal jalan lintas Curup Lubuk Linggau yang terjadi pada 31 Agustus lalu. Sehingga dari total 5 pelaku hanya menyisakan 2 diantaranya yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Kapolsek Sindang Kelingi Ibtu M. Dodi Mardiansyah mengatakan pelaku yang baru ditangkap tersebut yakni Rizal Effendi, warga desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi. Pelaku dibekuk saat bermain judi daring di sebuah rumah di Dusun Talang Gunung, Desa Simpang Beliti pada Sabtu malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas polisi lantaran melawan saat akan ditangkap. Kami membenarkan bahwasannya unit reskrim dan intel Polsek Sindang Kelingi ada mengamankan satu orang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diamankan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 21.30 WIB. Untuk pelaku berinisial RZ, umur 32 tahun, pekerjaan tani. Saat kami amankan pelaku dalam ataupun sedang bermain judi online di rumah residivis yang pernah dihukum di tahun 2016 dan di 2020 dengan tindak pidana yang sama, yaitu curas. Pelaku Rizal sebelumnya bersama 4 rekannya yang 2 diantaranya telah ditangkap lebih dahulu merampas sepeda motor Didit Saputra, warga desa Karangjaya, Kecamatan Selupurjang, di jalan lintas Curup Lubuk Linggau pada 31 Agustus lalu. Saat beroperasi, anggota komplotan yang terkenal sadis ini selalu melengkapi diri dengan senjata tajam dan tidak segan melukai korban yang melawan. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Dua penjual kasur di Kota Bengkulu diringkus di Tres Narkoba Polda Bengkulu. SI dan PD ditangkap karena kedapatan nyambi menjadi kurir narkoba jenis ganja. Penangkapan SI dan PD ini setelah polisi menerima laporan dari masyarakat. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti 2 paket ganja kering siap edar, masing-masing seberat 100 dan 21 gram. Dari pemeriksaan polisi diketahui aksi tersebut telah dijalankan oleh kedua pelaku sejak 3 bulan lalu, setiap pulang dari menjual kasur. Adapun upah yang mereka dapat bervariasi mulai dari Rp150 hingga Rp500.000 setiap pengantaran. Anggota berhasil memasuki sebuah rumah dan mengamankan satu orang laki-laki dengan inisial RI umur 20 tahun untuk pekerjaan swasta untuk alamat sesuai dengan yang KPK, dan setelah dilakukan diamankan dan tidak melakukan penggeledahan terhadap saudara RI, kami dari Dewan berhasil mengamankan dan memberikan lisensia. Setelah itu kami melakukan pengembangan hasil daripada investigasi saudara RI. Kami kenakan lagi kepada saudara PD umur 27 tahun. Hingga saat ini SI dan PD masih diperiksa dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Tim Opsnal Reskrim Polsek Ratu Agung menangkap 3 pelaku yang terlibat pencurian ayam jenis Bangkok dari Thailand seharga Rp4 juta milik warga Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu beberapa waktu lalu. Ketiga pelaku yaitu Martin merupakan pelaku pencurian yang bertugas mengendarai sepeda motor sekaligus memantau situasi. Feby berperan sebagai penadah dan Rizky yang merupakan seorang residivis ini bertugas sebagai eksekutor. Dari hasil penyelidikan polisi, para pelaku ini sudah 4 kali mencuri ayam di kawasan tersebut. Dan uang hasil dari penjualan ayam curian itu mereka gunakan untuk berfoya-foya. Benar, untuk tersangka mengambil ayam seharga lebih kurang 4 juta di TKP Jalan Kebun Beler, Kebun Kenang. Berapa ekor, Bang? Untuk sementara 1 ekor. Ayam jenis apa ini? Ayam jenis Bangkok dari Thailand. Berapa orang pelakunya, Bang?
Untuk pelaku 2, untuk penada 1 orang. Ada residivis ini, benar? Untuk 1 atas nama inisial R itu residivis. Kasus yang sama. Kasus yang sama untuk sajam dan pencurian. Kompak ya bang, tiga-tiganya mencuri ayam ini bang. Ada yang menunggu, ada yang ngambil, Ya, sama ada yang jual. benar. Ada yang menunggu, ada yang mengambil, ada yang menjual, benar. Berarti berbagi peran lah gitu. Uh, Udah berapa kali kok? untuk sementara 4 kali. 4 kali. Ya, Kasus yang sama. kasus yang sama. Tapi pelakunya tahu bang, ayam itu harganya mahal bang? Ya betul, tahu. Untuk pelaku tahu harga ayam itu mahal dan ayam dari Thailand. Oke. Saat ini ketiga pelaku masih ditahan di rutan Mapolsek Ratu Agung. Ketiganya akan dikenai pasal berbeda. Rizky dan Martin dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Sementara Feby dijerat pasal 480 tentang penadahan dengan ancaman kurungan maksimal 4 tahun penjara. Winka Kurniawan melaporkan dari Kota Bengkulu. Seorang anak di bawah umur mencuri uang di meja kasir sebuah toko kue dan oleh-oleh khas daerah di Kota Bengkulu. Ulahnya tersebut terekam kamera CCTV toko. Video rekaman CCTV memperlihatkan pelaku yang diperkirakan baru berusia 15 tahun ini masuk melalui pintu depan yang tidak dikunci. Pelaku langsung menuju ke meja kasir. Sambil melihat situasi, ia kemudian membuka laci meja kasir dan mengambil tas berwarna biru berisi uang tunai ratusan ribu rupiah. Ia lalu membuka tas tersebut dan hanya mengambil uang tunai saja. Sementara tas dan ponsel yang berada di meja kasir tidak digasak pelaku. Menurut penjaga toko, pencurian tersebut terjadi saat ia sedang menunaikan sholat zuhur dan lupa mengunci pintu serta laci meja kasir. Kejadian itu kan bang, waktu kami mau sholat zuhur ya bang, sholat zuhur di belakang itu kami tinggal, tapi tokonya nggak dikunci kan bang, ada orang masuk, tapi belum ketahuan bang, pas ketahuannya pas dicek uangnya kurang, itu aja. Berapa yang diambil? 368.000. Itu kalau dari rekaman CCTV ciri-ciri pelaku seperti apa? Ciri-ciri pelakunya bang, hitam bang, agak pendek bang, masih kecil di bawah umur bang. Kepala botaknya. Enggak bang, masih ada rambut cuma sedikit. Udah sering jadi atau baru pertama kali? Baru pertama kali bang. Baru pertama kali. Udah kita laporkan atau belum? Untuk kejadiannya sudah dilaporkan sama RT bang, tapi mau diselesaikan secara kekeluargaan. Akibat kejadian ini, pemilik toko kehilangan uang keuntungan penjualan hari tersebut sekitar Rp368.000. Saat ini pemilik toko belum melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan masih mengupayakan perdamaian dengan ketua RT karena pelaku merupakan warga sekitar lokasi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.